Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ustadz pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak Ustadz, untuk tema hari ini kita masuk kepada tema 3. Karena tema 2 kemarin walaupun belum habis tapi sudah diujiankan. Nanti kita banyak ketinggalan. Ya, masuk ke tema 3, buka halaman 2. Simaklah penjelasan Ustadz berikut ini. Baiklah anak Ustadz, kita masuk ke pembelajaran tema 3, yaitu mengenal padi. Nah, pasti semuanya sudah pada tahu apa itu padi. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Para petani sebelum menanam padi di sawah terlebih dahulu mengolah sawah agar tanahnya gembur. Setelah itu dialiri dengan air sampai semua tanah terendam. Bibit padi yang sudah tumbuh daun hijaunya kemudian dipindahkan ke sawah. Para petani terus merawat padi, mulai dari membersihkan rumput, mengairi, memupuk padi, dan memberi pestisida. Pestisida ini racun untuk semak padi. Padi terus tumbuh dan mulai berbunga hingga membentuk gabah matang. Gabah disebut juga dengan bulir padi yang terbungkus dalam kulit padi atau sekam. Tahap pertumbuhan padi berlangsung sekitar 110 hari hingga 130 hari atau sekitar 3-4 bulan. Setelah dipanen padi itu, gabah ditumbuk dengan lesung atau karena teknologi saat ini sedang berkembang, gabah dapat digiling di penggilingan padi. Baiklah, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitunya kita tengok gambar yang ada pada halaman 5. Nah, ini proses penanaman padi dari mulai dibajak pakai kerbau, ada juga yang mencangkul. Nah, itu tergantung petaninya. Kalau ada kerbau dia membajak pakai kerbau, kalau tidak ada berarti dia mencangkul. Setelah tanah dibajak atau digemburkan, lalu padi yang telah dibibitkan di satu tempat khusus setelah hijau diambil dan dipindahkan ke sawah. Nah, setelah padi ditanam kecil-kecil seperti ini, padi tadi tumbuh menjadi besar dan lebat daun hijaunya. Setelah itu disemprot dengan pestisida semak-semaknya, ataupun nanti padinya disemprot dengan pupuk. Nah, semaknya disemprot dengan pestisida atau Roundup, sementara padinya disemprot dengan pupuk agar semakin hijau dan buahnya banyak. Nah, setelah itu padi menghasilkan gabah atau bulir padi yang berwarna kuning. Nah, setelah berwarna kuning keras, padi tadi baru dipanen pakai sabit. Nah, ini tengok ya. Setelah dipanen pakai sabit, nanti padi yang masih ada tangkainya itu dimasukkan ke dalam mesin pengurai padi, memisahkan antara sekam dengan tangkai padi tadi. Nah, atau dipukul-pukul, ada juga alatnya ya. Nanti kalian cari di Google ya, seperti apa alat pemukulnya. Kalau ini pakai teknologi dipisahkan dulu, jangan dijemur dulu. Nah, setelah dipisahkan nanti baru dijemur padinya. Setelah padinya terasa masak atau matang, baru digiling di penggilingan padi. Nah, tapi ini tidak sampai di situ ya, sampai di mesin penggilingan. Oke, tugas kalian anak-anak Ustadz, berilah keterangan yang sesuai dengan gambar di atas. Pertama, apa ceritanya? Petani menggarap sawah dengan kerbau. Contoh yang kedua, setelah sawah digarap, petani menanam padi satu-satu. Yang ketiga, setelah padi tumbuh dengan besar, petani menyemprotkan pupuk dan pestisida untuk membunuh semak-semak padi. Lalu yang keempat, ini setelah padi tumbuh dan berbuah, petani memanen padi dengan menyabitnya. Nah, yang kelima, setelah padi dipanen dan disabit, padi dimasukkan ke dalam mesin pengurai sehingga terpisah antara tangkai padi dengan bulir padi. Nah, seperti itu contohnya ya. Itulah tadi anak-anak Ustadz pembelajaran kita pada tema 3 hari ini. Meskipun singkat tetapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.